Di hamparan tanah India yang subur, lahirlah seorang pangeran bernama Bodhidharma. Namun, takhta dan kemewahan duniawi bukanlah jalan yang ia pilih. Hatinya terpanggil oleh ajaran Buddha, sebuah panggilan yang membawanya meninggalkan istana untuk menjadi seorang biksu. Ia mendalami ajaran Mahayana dengan tekun, hingga suatu hari, gurunya, Prajnatara, memberinya sebuah tugas besar, membawa esensi sejati Dharma ke negeri Tiongkok di timur. Perjalanan ribuan mil pun dimulai. Melintasi pegunungan Himalaya yang ganas dan gurun yang tandus, Bodhidharma tiba di Tiongkok pada masa dinasti Liang. Kaisar Wu, seorang penganut Buddha yang taat, menyambutnya dengan penuh hormat. Sang kaisar bertanya, "Saya telah membangun banyak kuil dan menyalin banyak sutra. Pahala apa yang saya peroleh?" Dengan tenang, Bodhidharma menjawab, "Tidak ada pahala sama sekali." Jawaban ini mengejutkan kaisar. Bodhidharma menjelaskan bahwa perbuatan baik yang dilakukan dengan pamrih untuk mendapatkan imbalan bukanlah pencerahan sejati. Pencerahan sejati datang dari dalam, dari realisasi langsung akan sifat asli pikiran. Merasa pemahamannya tidak diterima, Bodhidharma pun meninggalkan istana. Ia melanjutkan perjalanan ke utara, hingga tiba di sebuah biara yang kini kita kenal sebagai kuil Shaolin di Gunung Song. Di sana, ia menemukan para biksu dalam kondisi fisik yang lemah, tidak mampu bermeditasi untuk waktu yang lama. Bodhidharma prihatin. Baginya, tubuh dan pikiran adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Untuk mencapai pencerahan spiritual, kekuatan fisik juga diperlukan. Maka, ia mulai mengajarkan serangkaian latihan fisik yang dirancang untuk memperkuat tubuh dan menyalurkan energi internal, atau Qi. Latihan-latihan inilah yang menjadi cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai Kungfu Shaolin. Ini bukanlah sekadar seni bela diri untuk bertarung, melainkan sebuah disiplin untuk melatih pikiran, mengendalikan napas, dan menyatukan diri dengan alam semesta. Gerakannya meniru kekuatan dan kelincahan hewan, sebuah harmoni antara kekuatan dan kelembutan. Namun, inti ajaran Bodhidharma bukanlah kungfu, melainkan meditasi. Ia menyepi ke sebuah gua di belakang kuil dan duduk bermeditasi menghadap dinding batu selama 9 tahun tanpa henti. Legenda mengatakan, tatapannya begitu kuat hingga meninggalkan bayangannya di dinding batu. Meditasi inilah yang kemudian dikenal sebagai Zen di Jepang, atau Chan dalam bahasa Mandarin. Ajaran Chan menekankan pengalaman langsung, bukan bergantung pada teks atau ritual. Pencerahan ada di sini dan saat ini, dapat ditemukan dalam setiap tarikan napas dan setiap tindakan sehari-hari. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang seorang calon murid bernama Huaik. Selama berhari-hari, Huaik berdiri di tengah salju tebal di luar gua Bodhidharma, memohon untuk diterima sebagai murid. Namun, Bodhidharma tidak bergeming. Untuk membuktikan kesungguhannya yang mutlak, Huaik memotong lengan kirinya sendiri dan menyerahkannya kepada Bodhidharma. Melihat tekad yang luar biasa itu, Bodhidharma akhirnya luluh dan menerima Huaik sebagai murid pertamanya di Tiongkok. Ia bertanya pada Huaik, "Apa yang membuat pikiranmu resah?" Huaik menjawab, "Pikiranku tidak pernah tenang. Mohon tenangkanlah untukku." Bodhidharma berkata, "Tunjukkan pikiranmu yang resah itu, akan aku tenangkan." Setelah lama mencari, Huaik menyadari sesuatu dan berkata, "Aku telah mencarinya, tapi aku tidak dapat menemukannya." Bodhidharma pun tersenyum dan berkata, "Lihat, aku telah menenangkan pikiranmu." Saat itulah Huaik mencapai pencerahan. Bodhidharma mewariskan jubah dan mangkuknya kepada Huaik, menjadikannya Patriark Chan kedua. Garis silsilah ini terus berlanjut dari guru ke murid, menyebarkan ajaran Zen ke seluruh Asia Timur dan akhirnya ke seluruh dunia. Kisah Bodhidharma bukanlah sekadar dongeng masa lalu. Ini adalah pengingat abadi tentang kekuatan tekad, pentingnya disiplin, dan pencarian pencerahan yang melampaui kata-kata. Dari seorang pangeran India, menjadi biksu pengembara, hingga pendiri Zen dan Kungfu Shaolin, warisannya hidup dalam setiap gerakan para praktisi bela diri dan dalam keheningan para meditator Zen di seluruh dunia. Sebuah perjalanan spiritual yang membuktikan bahwa pencerahan sejati tidak dicari di luar, tetapi ditemukan di kedalaman diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran kami untuk lebih banyak kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.